Sekarang, Lu Ming tahu banyak tentang dunia. Dunia ini tidak dijalankan oleh siapapun, melainkan oleh seseorang. Para pengelola ini adalah para penjaga. Total ada 13 penjaga, dan setiap gunung terkenal memiliki satu. Tentu saja, para penjaga umumnya tidak akan muncul, juga tidak akan ikut campur dalam perebutan kekuasaan antara satu atau beberapa kekuatan. Mereka tidak akan ikut campur dalam perebutan kekuasaan antara gunung-gunung terkenal dan membiarkannya berkembang secara alami. Namun, satu hal yang harus mereka janjikan, yaitu, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat melintasi dua gunung terkenal. Artinya, sekuat apapun kekuatan ini, sekuat apapun kekuatan Anda tidak dapat menduduki dua gunung terkenal secara bersamaan. Paling-paling, Anda hanya dapat menduduki satu gunung terkenal. Inilah mengapa Gunung Fengyun masih dapat bertahan. Jika tidak, Gunung Fengyun akan kacau balau, dan gunung-gunung terkenal lainnya yang bersatu akan turun tangan untuk menyerang, dan Gunung Fengyun akan diduduki oleh gunung-gunung terkenal lainnya untuk waktu yang lama. Lagi pula, beberapa gunung terkenal sangat kuat, dan para penguasa gunung-gunung terkenal bahkan lebih hebat lagi. Di dunia ini, ada sebuah daftar, yang disebut daftar raja. Di atas, daftar 30 master paling berbakat. 30 master terkuat ini hampir merupakan yang terkuat di negara bagian Shenwang, dan Gunung Fengyun tidak memiliki seorang pun dalam daftar, bahkan Fu Xiu yang asli pun tidak ada dalam daftar. Hampir semua yang ada dalam daftar berasal dari pegunungan bersatu yang terkenal. Mereka adalah master atau wakil master dari gunung-gunung terkenal ini. Namun, jika ada pelindung, sekuat apapun gunung-gunung terkenal itu, mereka tidak dapat mencapai Gunung Fengyun, karena kekuatan para penjaga berada di atas Raja Dewa, tetapi Raja Dewa. Selain itu, konon ada manajemen tingkat tinggi, yang disebut penegak hukum, di atas para pelindung. Konon ada 3 penegak hukum yang bertanggung jawab atas semua gunung terkenal. Namun, mereka bahkan lebih kuat dan tidak dapat dilihat sama sekali, yang sulit dilihat pada waktu biasa. Dengan ragu, Lu Ming melangkah ke puncak yang tinggi. Seorang pria parubaya yang tegap, dengan tangan di punggungnya, berdiri di puncak. Lu Ming, aku bertemu dengan penjaga. Lu Ming turun, mengepalkan tinjunya. Kau di sini, suara itu terdengar, dan penjaga itu berbalik. Kau, melihat penampilan penjaga itu, pupil mata Lu Ming tiba-tiba mengecil dan ia ragu. Karena penampilan, bentuk tubuh, dan barbar penjaga itu terlalu mirip, bisa dibilang ini barbar. Bagaimana mungkin barbar itu penjaga dunia? Tunggu sebentar, Gunung Mensen. Hati Lu Ming berdebar kencang dan ia teringat Gunung Mensen. Ada jalan menuju dunia di dalam Gunung Mensen. Mereka masuk melalui Gunung Mensen. Apakah orang ini benar-benar ada hubungannya dengan orang barbar? Dalam sekejap, Lu Ming memikirkan banyak hal. Mata penjaga itu berkilat dan berkata sambil tersenyum, kalian bisa lihat sendiri, aku ada hubungannya dengan orang barbar. Tentu saja, hati Lu Ming terguncang, dan ia hanya bisa mengeraskan kepala. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata, aku tidak tahu apakah penjaga itu ingin datang kepadaku. Ada apa ini? Aku pernah mendengar tentang pertempuran antara kau dan Mensen. Kekuatanmu sungguh luar biasa. Aku telah menjaga Gunung Fengyun selama beberapa tahun, dan aku telah melihat banyak sekali Tianjiao, tetapi hanya sedikit dari mereka yang sekuat dirimu. Kata penjaga itu, kau menyanjungku. Lu Mingdao merasakan firasat buruk di hatinya. Kudengar kau dan Mung datang dari wilayah barbar bersama-sama, melalui lorong yang ditinggalkan para dewa barbar. Lanjut sang penjaga, Lu Ming tidak tahu apa yang ingin diungkapkan pihak lain, jadi ia hanya bisa mengangguk. Izinkan aku memberitahumu satu hal. Aku adalah keturunan dewa barbar dalam legenda bangsa barbar. Kata sang penjaga. Lu Ming terkejut. Pupil matanya mengecil, dan firasat buruknya semakin kuat. Sang penjaga melanjutkan, dewa barbar dalam legenda bangsa barbar adalah leluhur bangsa barbar, dan juga leluhurku. Ia datang ke sini sejak lama, tetapi karena terlalu lama, leluhurnya telah mengering dan meninggal. Aku telah menjadi penjaga di sini selama beberapa tahun. Aku tak menyangka bisa menunggu wargaku datang. Aku harus lebih memperhatikan mereka, bagaimana menurutmu? Setelah itu, penjaga itu menatap Lu Ming dan ingin melihat ekspresinya. Lu Ming tampak tenang di permukaan, tetapi ia memikirkan banyak hal dalam hatinya. Banyak hal yang ingin kupahami. Ternyata penjaga itu berasal dari klan yang sama dengan para barbar, atau anggota barbar. Tak heran jika setelah Mung menghilang beberapa waktu, kekuatannya akan melonjak, terutama dewa primitifnya, yang langsung berubah dari puncak ke-6 ke puncak ke-8. Peningkatan kekuatan secepat itu, sepenuhnya bergantung pada para pembela. Bahkan tulang putih itu mungkin diberikan kepadanya oleh para pembela. Aku sangat puas dengan bakat Mung. Bakat itu benar-benar langka dalam sejarah barbar. Karena dia ada di sini, tentu saja aku akan memberinya sedikit keberuntungan. Di masa depan, aku bisa membantu para barbar bangkit dan menjadi lebih kuat. Membiarkannya mengendalikan gunung yang terkenal adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Apakah kau mengerti? Lanjut sang penjaga. Di akhir, ia meninggikan nada bicaranya, dan matanya berbinar-binar seperti pedang. Lu Ming bukan orang bodoh. Tentu saja, dia tahu arti dari kata-kata penjaga itu. Gunung Fengyun seharusnya diberikan kepada Manke. Haha, saat itu, Lu Ming tertawa terbahak-bahak.
Apa yang kau tertawakan? Kata penjaga itu dingin. Manke ingin menduduki Gunung Fengyun. Caranya sangat mudah. Biarkan dia menantangku. Jika dia bisa mengalahkanku, aku tentu akan menyerahkan Gunung Fengyun. Kalau tidak, aku tidak akan membicarakannya. Kata Lu Ming. Bagaimana mungkin dia begitu mudah menyerahkan Gunung Fengyun? Kau tidak mengerti. Wajah penjaga itu benar-benar muram, dan tatapannya semakin dingin. Bagaimana jika kau mengerti, dan bagaimana jika kau tidak mengerti? Manke menginginkan Gunung Fengyun. Jangan pikirkan itu. Lu Ming berkata dengan dingin. Ledakan. Tiba-tiba, napas mengerikan keluar dari penjaga itu, menekan Lu Ming, yang sangat berat. Lu Ming gemetar dan hampir berlutut. Raungan. Namun, kekuatan di tubuh Lu masih bergetar dan meraung. Raja Dewa. Kultivasi penjaga itu benar-benar Raja Dewa, dan tentu saja bukan Raja Dewa biasa, melainkan lebih kuat. Jika tidak, tekanan mengerikan seperti itu tidak akan terjadi. Kau mau mati, kata penjaga itu dingin. Beraninya kau membunuhku. Jangan kira para penjaga bisa menutupi langit. Ada petugas penegak hukum di sana. Para penjaga tidak boleh ikut campur dalam pertempuran internal di pegunungan terkenal. Kau telah melanggar aturan. Jika petugas penegak hukum tahu, kau tidak akan sanggup pergi. Dan barusan aku keluar, seluruh orang dari Liga Naga kembali kepadaku untuk menemui petugas penegak hukum. Jika kau melakukan sesuatu padaku, aku jamin petugas penegak hukum akan tahu. Lu Ming berteriak. Beraninya kau. Penjaga itu memanfaatkan kesempatan itu dan meledak dalam sekejap. Ia berteriak dingin. Tekanan itu semakin kuat, seperti gunung dan lautan, menekan Lu Ming. Tubuh Lu Ming gemetar dan mundur, seteguk darah menyembur keluar, dan wajahnya pucat pasi. Lu Ming terluka oleh napas penjaga itu, tetapi tatapannya tajam. Ia memelototi penjaga itu dan meraung, kaulah yang berani. Kaulah yang secara terang-terangan memihak publik dan melanggar aturan. Lu Ming meraung, tanpa rasa takut dan menatap para penjaga. Saat ini, ia tak bisa bergeming. Di mata penjaga itu, si pembunuh ingin menamparkan Lu Ming sampai mati, tetapi ia tak berani. Lagi pula, dunia ini, ia tak bisa menutupi langit. Menjaga Gunung Fengyun hanyalah sebuah tugas, dan ia harus mematuhi perintah orang-orang. Perlahan-lahan, napas penjaga itu menyatu, menunjukkan senyum dingin, dan berkata, anak muda tidak tahu ketinggian langit dan bumi, kuharap kau bisa melakukannya sendiri. Setelah mengatakan itu, penjaga itu melangkah maju, berubah menjadi cahaya, dan langsung pergi dari sini. Hembuskan napas. Lu Mingchang menarik napas dan mendapati dirinya basah oleh keringat dingin. Kemudian, Lu Ming mengerutkan kening. Tanpa diduga, para penjaga Gunung Fengyun adalah keturunan leluhur barbar. Untungnya, di dunia ini, para penjaga tidak bisa menutupi langit dengan tangan mereka, dan ada petugas penegak hukum di belakang mereka. Namun Lu Ming merasa masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Kembalilah dulu dan lihatlah selangkah demi selangkah. Liang, sang penjaga, tidak berani campur tangan dalam urusan Gunung Fengyun secara terbuka. Paling-paling, itu akan membantumu memperkuat kekuatannya, tetapi selama kekuatanku terus meningkat, aku tidak akan takut. Lu Ming merenung sejenak, lalu melangkah keluar dan kembali ke lembah tempat Liga Naga berada. Tuan, Anda telah menemukan formula sihir kuno yang Anda inginkan. Baru saja kembali, seorang pemuda dengan senyum terbang ke depan. Pemuda ini, bernama Boi, adalah salah satu dari 4 tuan muda yang bertarung melawan Manke. Ia berpaling kepada Lu Ming dan menjadi salah satu dari 2 wakil pemimpin Liga Naga. Sudah lama sejak seni datang ke dunia ini, dan mereka memiliki banyak koneksi. Oleh karena itu, ketika kita mencari formula sihir kuno selama periode ini, kita akan menyerahkannya ke museum. Formula sihir kuno, ketemu. Mata Lu Ming berbinar, ya, tapi pihak lain ingin bertemu langsung denganmu dan membicarakan harganya. Kata Boi, oh, di mana orangnya? Tanya Lu Ming. Tidak jauh, pemimpin akan ikut denganku. Setelah berkata demikian, ia terbang ke suatu arah, dan Lu Ming mengikutinya. Dalam perjalanan, Lu Ming mengetahui bahwa orang-orang yang menjual formula sihir kuno bukanlah Tian Jiao dari Gunung Fengyun, melainkan dari gunung-gunung terkenal lainnya. Tak lama kemudian, di puncak gunung di depannya berdiri seorang pemuda. Gunung Fengyun sangat besar, bahkan, pegunungan ini sangat luas. Ada gunung-gunung alami, pegunungan tinggi, lembah, dan danau di Xinjiang. Pemimpin aliansi, kalau begitu aku akan pergi. Dengan kepalan tangan di tangan, Boi pergi dari sini, dan Lu Ming terbang ke puncak gunung. Aku telah melihat Tuan Lu. Ketika pemuda itu melihat Lu Ming, ia mengepalkan tinjunya. Sama-sama, saudaraku. Kudengar kau memiliki jurus sihir kuno yang lengkap. Tanya Lu Ming. Ya, aku memiliki jurus dewa kuno yang lengkap, tetapi aku telah berlatih hingga perubahan ke-9, puncak tubuh dewa kuno Jinjia. Kata pemuda itu, tubuh dewa kuno Jinjia. Mata Lu Ming berbinar, dan akhirnya tahu apa perubahan ke-9 dari dewa kuno itu. Beri aku harga. Lu Ming langsung ke intinya dan menanyakan harganya. Aku butuh 5.000 kristal primordial. Kata pemuda itu, 5.000. Mata Lu Ming berbinar. Harga ini sangat tinggi, seberapa berhargakah kristal asli itu? Di Gunung Xiaofeng, seseorang hanya bisa mengumpulkan 1 keping dalam 10 tahun. Bahkan di gunung terkenal, jumlahnya sangat banyak.
Kecuali mereka adalah penguasa berbagai kekuatan, dibutuhkan setidaknya ribuan tahun bagi orang biasa untuk memadatkan 5.000 keping kristal dewa primitif, ditambah yang perlu diserahkan. Namun, Lu Ming sama sekali tidak peduli. 5.000 kristal dewa primitif tidak masalah, tapi bagaimana aku tahu apakah dewa kuno yang kau ambil sudah lengkap? Atau benarkah? Kata Lu Ming dingin. Ini sederhana. Pemimpin telah melihat bahwa dia tidak akan menipuku dengan formula sihir kuno sebagai pemimpin. Pemuda itu tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah buku sederhana dan melemparkannya kepada Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Di permukaan buku itu, terdapat 3 karakter besar, Senjue kuno. Lu Ming langsung membukanya untuk melihatnya. Halaman pertama membahas hierarki dewa kuno. Dewa kuno, seperti dewa primitif lainnya, juga terbagi dalam 9 perubahan. Berdasarkan warna kerang yang berbeda, kerang dapat dibagi menjadi 9 tingkatan, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, perak, dan emas. Di balik tubuh dewa kuno bersirah ungu, ternyata ada tubuh dewa kuno bersirah perak dan tubuh dewa kuno bersirah emas. Hati Lu Ming tergerak, lalu ia segera memeriksanya. Ia tidak berniat membacanya dengan saksama. Ia hanya melihatnya sejenak. Serupa 2 kacang polong dalam 7 tubuh Lu Ming, dari tubuh kuno komplotan merah hingga dewa ungu, lalu Lu Ming langsung melihat dewa kuno berbaju zirah perak dan tubuh dewa kuno emas. Menurut pemahaman Lu Ming tentang Senjue kuno, masih sangat mudah untuk membedakan yang benar dari yang salah. Jika salah, Lu Ming dapat dengan mudah membedakannya. Namun, setelah melihat sekilas, Lu Ming menyadari bahwa ini benar dan tidak ada masalah. Baiklah, saya akan mengambil buku ini. Ini 5.000 keping kristal dewa primitif. Ini untukmu. Lu Ming melambaikan tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang keluar. Cincin itu berisi 5.000 kristal dewa primitif. Pemuda itu mengambilnya, menyapu indera spiritualnya, menunjukkan senyum, dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Lu." Selamat tinggal. Pemuda itu mengepalkan tinjunya dan pergi. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah tempat rahasia di Gunung Fengyun. Di tempat ini, terdapat sosok besar yang duduk bersila. Jika Lu Ming melihatnya, ia pasti akan terkejut, karena sosok ini adalah penjaga Gunung Fengyun. Aku sudah melihat penjaganya. Pemuda itu memberi hormat kepada penjaga itu. Sudah selesai, tanya penjaga itu sambil membuka matanya. Sudah selesai. Lu Ming tidak ragu, jawab pemuda itu. Bagus sekali, aku hanya mengubah sedikit susunannya. Dia tentu saja tidak bisa melihat kekurangannya. Hei, pergilah, ini giliranmu. Penjaga itu mencibir, lalu melambaikan tangan. Sebuah cincin penyimpanan melayang keluar. Pemuda itu sangat gembira, memberi hormat, lalu pergi dari sana. Lu Ming, aku akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Senyum mengejek itu. Tentu saja, Lu Ming tidak tahu tentang semua ini. Ketika ia kembali ke tempat pengasingannya, ia mengeluarkan Senjue kuno dan mempelajarinya dengan saksama. Setelah beberapa hari, ia hampir mempelajarinya secara menyeluruh dan mulai mempraktikkannya. Ia telah mencapai puncak Dewa Zijia kuno, dan selanjutnya, Dewa kuno bersirah perak adalah perubahan ke-8 dari Dewa primitif. Namun, tidak mudah dan sulit untuk beralih dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-8. Bahkan jika ada kristal primitif, tetap saja sama. Prosesnya membutuhkan waktu untuk mengasah, dan tidak mungkin untuk menembusnya dalam semalam. Selain itu, Gunung Fengyun begitu bangga sehingga hanya sedikit orang yang akan mencapai tingkat ke-8. Contohnya, pemimpin pasukan, Bing Tong, Liu Tianxin, dan lainnya. Kristal-kristal dewa primitif di tangan mereka sama sekali tidak terbatas. Namun, para dewa primitif terjebak di sana dan belum menembus tingkat ke-8. Dengan demikian, terlihat betapa sulitnya untuk menembusnya. Dalam sekejap mata, hanya beberapa bulan berlalu. Selama beberapa bulan ini, Lu Ming telah memahami Senjue kuno dan menyempurnakan kristal dewa asli, tetapi masih belum ada terobosan dan kemajuan yang signifikan. Lu Ming tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa ia tidak bisa makan tahu pedas dan perlu dipoles perlahan. Pada saat ini, Lu Ming menerima kabar bahwa Man Ke memimpin pasukan Man Meng untuk menyerang Liga Naga dan ingin merebut wilayah Liga Naga. Mung, apa yang terjadi? Mata Lu Ming berbinar. Bagaimana mungkin Mung menyerang tanpanya? Lu Ming tidak terlalu memikirkannya. Ia mengakhiri penguncian, lalu memimpin orang-orang Liga Naga untuk bertempur. Di suatu tempat di Gunung Fengyun, sejumlah besar Tianjiao sedang bertempur. Mung, bersama sekelompok orang, berdiri di udara dan menyaksikan pertempuran dari kejauhan. "Datang," bisik Mung, matanya berbinar, dan ia melihat ke depan. Di sana, beberapa pita datang dengan cepat, sangat cepat. Saat berikutnya, beberapa sosok muncul di langit. Sosok-sosok ini, tentu saja, adalah Lu Ming dan yang lainnya. "Mung, kau mencari masalah lagi?" "Iya." Lu Ming melihat Man Ke minum dengan dingin. Aku tidak malu. Terakhir kali, kau tidak mengalahkanku. Jika kau tidak mengandalkan kehidupan logam itu, aku bisa membunuhmu dengan membalikkan tanganku. Moon, dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Lu Ming menjawab, membuat Mung tampak sedikit muram,
tetapi kemudian menunjukkan cibiran dan berkata, Luming, jika kau ingin membiarkanku bertarung di level yang sama, kau tidak punya kesempatan. Namun, jika kehidupan logammu tidak bisa membantu, aku punya kesempatan. Setelah itu, Mung mengepalkan tinjunya kepada seorang pemuda berjubah sabun di sampingnya dan berkata, Saudara Fang, tunggu sebentar. Kehidupan logam pihak lain, tolong. Jangan khawatir. Dengan senyum tipis, pemuda itu melangkah keluar. Mata Luming tak bisa berhenti menatap pemuda berjubah sabun ini. Yang paling mencolok adalah pria itu memiliki ular di lengannya, yang merupakan ular logam. Seluruh tubuhnya memperlihatkan kilau logam, yang sepenuhnya terbuat dari logam, bukan daging dan darah. Mari kita lihat seberapa kuat ular emasku. Suara dingin pemuda berjubah sabun terdengar, dan kemudian dengan lambaian tangannya, ular logam itu terbang keluar. Setelah terbang keluar, ular logam itu menjadi gila dan menjadi ular raksasa sepanjang puluhan ribu meter. Mulut ular raksasa itu terbuka, dan mulut itu muncul dalam perang duniai, seperti lubang hitam, dan bahkan memancarkan daya tarik yang mengerikan. Pada saat ini, banyak artefak yang dikendalikan oleh Tianjiao dalam perang besar bergetar hebat. Apa yang terjadi? Pedangku lepas kendali. Tidak bagus. Para pemuda terkejut dan berteriak, berusaha mengendalikan artefak tersebut. Namun, sesaat kemudian, sebuah pemandangan menakjubkan terjadi. Artefak orang-orang ini terbang tak terkendali dan terbang menuju mulut ular. Kemudian mereka jatuh ke dalam mulut ular dan menghilang. Mereka yang kehilangan artefak mereka tentu saja adalah Tianjiao dari pihak Luming. Orang-orang ini kehilangan artefak mereka dan terkejut. Satu orang secara tidak sengaja diserang oleh orang-orang dari Liga Manusia. Tiba-tiba, lebih dari 10 orang tewas di udara. Mundur, seru Luming, suaranya menyebar, orang-orang dari Liga Naga tidak lagi menyukai perang, dan mundur satu demi satu. Hahaha, ular emasku memakan logam. Sekalipun itu artefak, ia bisa menelannya dalam sekali suap. Pemuda berjubah sabun itu tertawa. Sungguh menakjubkan kau bisa menelan begitu banyak artefak dalam sekali suap. Mata Luming berbinar, saat bola itu memakan artefak, ia menggigitnya satu persatu. Ular logam itu benar-benar menelan begitu banyak artefak dalam sekali suap. Nafsu makannya sangat besar. Fang Lin, kau Fang Lin. Saat itu, di sisi Luming, para ahli seni mulai minum. Boyi, apa kau kenal orang ini? Tanya Luming. Dahulu kala, pemimpin aliansi, yang bernama Fang Lin, bukanlah orang dari Gunung Fengyun, melainkan gunung terkenal lainnya, seorang ahli dari Gunung Qitongshan. Tanya Boyi, orang-orang dari gunung yang sama. Luming terharu. Fang Lin, ada aturan di dunia ini. Gunung terkenal yang berbeda tidak boleh ikut campur. Kau berasal dari gunung yang sama. Kau telah melanggar aturan dengan ikut campur dalam urusan Gunung Fengyun. Ia minum banyak. Bagaimana aku bisa melanggar aturan? Mung dan aku berteman baik. Kenapa tidak membantunya? Lagi pula, aku tidak melakukan apapun pada orang-orangmu. Aku membawa ular emasku untuk mencari logam. Bukankah itu melanggar aturan? Fang Lin mencibir. Petik 2. Aku akan melaporkanmu ke penjaga. Dia minum banyak. Ayo, apa yang kutakutkan? Fang Lin mencibir dan tampak tak kenal takut, yang membuat Boyi tampak jelek. Kau tidak perlu bicara lagi. Luming membuka mulutnya. Diperkirakan masalah ini diam-diam disetujui oleh garnisun. Bahkan jika kita pergi ke garnisun untuk membicarakannya, itu tidak akan membantu. Luming, hari ini, ayo kita akhiri. Saat itu, Mung minum banyak dan melangkah keluar. Tubuhnya membengkak tajam dan berubah menjadi manusia raksasa dewa dengan ketinggian 100.000 meter. Memegang telapak tangan kosong, pedang perunggu muncul dan menebas Luming. Perang, Luming, tanpa rasa takut, juga menampilkan dewa kuno dan berubah menjadi dewa zira ungu kuno setinggi puluhan ribu meter. Pada saat yang sama, bola itu dengan cepat merayap dan berubah menjadi zirah, menyelimuti seluruh tubuh Luming. Pada saat yang sama, telapak tangan Luming meliuk menjadi pedang raksasa. Sebuah tembakan, Luming dan bola itu, mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Sua, pedang itu terpotong, dan Mung melawannya. Dengan suara keras, tubuh Mung bergetar dan mundur beberapa langkah. Kehidupan logam, seperti yang diduga, adalah kehidupan logam. Sungguh kehidupan logam yang kuat, ular, telan dia untukku. Fang Lin menunjukkan keserakahan dan meraung. Sutra, ular raksasa itu, mengeluarkan suara seperti sutra, memutar tubuhnya yang besar, dan menerjang Luming. Pada saat yang sama, mulutnya terbuka, seperti lubang hitam, daya tarik yang kuat menyelimuti seluruh tubuh Luming. Diselimuti oleh daya tarik ini, Luming tidak ada hubungannya dengan itu. Namun, bola yang menyelimutinya telah berubah. Sepertinya bola itu tak bisa mempertahankan penampilan zirahnya, jadi perlu dikembalikan ke bentuk aslinya. Berguna, Mung gembira. Hahaha, kehidupan logam yang begitu kuat, menjadi makanan bagi ular kecilku. Ular emas adalah raja kehidupan logam. Ia tak hanya bisa melahap artefak, tetapi juga melahap kehidupan logam lainnya. Fang Lin tertawa terbahak-bahak, seolah melihat bola itu akhirnya dimakan. Dan setelah memakan bola itu, ular emasnya akan menjadi lebih kuat. Bola di tubuh Luming menggeliat cepat dan berubah menjadi bola besar, yang membuatnya terbang menuju ular emas.
Bola, Lu Ming terkejut. Aku baik-baik saja. Ular ini terlihat lesat. Aku akan memakannya. Saat ini, suara bola keluar dari benak Lu Ming, dan Lu Ming merasa lega. Saat ini, Mung tidak menyerang lagi. Ia ingin menyaksikan kehidupan logam Lu Ming dimakan dan menunjukkan keputusasaannya. Biarkan Lu Ming memahami situasinya. Bola itu akan terbang ke mulut ular emas.